Telah berulang-ulang dimuzakarahkan tentang Nur Muhammad dengan Nur Zatullah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana diulang-ulang supaya kita tahu bahwa ruh itu terbit daripada Nur Muhammad, kemudian jasad ini terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Nur Zat Ilahi. Jasad tanpa ruh itu tidak bisa apa-apa. Apabila ruh ini mesra kepada batang tubuh, kepada kaki, meresap ke kaki, jalan kaki, meresap ke mulut, bicara mulut, meresap ke mata, melihat mata. Nah, kemudian tatkala menetes kepada rahim ibu, dinamakan laman nikam. Menyatu air mani itu dengan ayah, dengan ibu, maka nuktah itu menurut syariat air nuktah, air mani. Tapi hakikatnya itu yang sejatinya juga itu Nur Muhammad. Itu asal terbit Nur Muhammad di batang tubuh kita. Itu juga air Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad ini terbit daripada zat Allah. Semesta alam pun itu daripada Nur Muhammad. Jadi pandangan kita sehari-hari, apa yang kita lihat ini adalah Nur Muhammad di dalam rahasia. Tidak perlu dikatakan lagi, cukup kita tahu, cukup dipahami, disadari. Bukan kita yang tahu tapi Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan Allah bersumpah atas nama zatnya, seseorang yang mengakui diri zahir batinnya Ahmad dan Muhammad. Tapi jangan lupa, ketika sudah belajar ilmu Nur Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW kita tetap jalani, karena syariat tanpa hakikat batal. Syariat tanpa hakikat batal. Hakikat tanpa syariat batil. Syariat tanpa hakikat kosong. Maka seperti tadi, itulah yang alaqoh. Nah, itu Ahmad, kemudian menjadikan segumpal daging mudghah Muhammad. Kemudian jadilah sekalian anggota badan, lahirlah seorang insan itu seperti seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak yang lahir daripada rahim ibu, ada anasar hak, 4 anasar ibu, 4 anasar bapak, 4 anasar Nur Muhammad, 1 anasar Allah. Jadi zat diri yang hidup total ada 13 rukun sholat. Tapi beda-beda ini ya metode-metodenya, tergantung daripada mursyid-mursyid atau torikonya masing-masing. Ini hanya untuk mengetahui saja, untuk semua ujung-ujungnya ke Nur Muhammad. Jadi kita jangan sampai mengenal Allah hanya dengan nama saja, karena kita hanya menyembah nama, memuji nama. Engkau sholat, itu adalah gerak-gerikku kata Allah. Engkau melihat karena sifat pelihatku. Engkau mendengar karena sifat dengar. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Allah Ta'ala semata-mata Allah yang berjalan. Tapi di depan umum secara kalam tetap kita yang berjalan, tetap kita yang terlihat secara syariat kenyataan. Tapi dalam batin sir la ghairi, tidak ada lain. Allah itu adalah nama keesaan, Muhammad itu nama kebesaran, nama insan itu nama kita, nama kesempurnaan. Karena yang menyempurnakan Allah itu adalah insan, tapi insan itu bukan kita. Insan itu la ghairi, bukan kita. Insan itu bukan kita. Ingat kembali, al insanu sirri wa ana sirru, wa sirri wa sifati la ghairi. Engkau tu rahasiaku, insan tu rahasiaku, dan aku rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Maka adapun saudara kita yang mengikuti 4 itu tadi, Nur Muhammad itu nyata. Di dalam nur itu aku kata Allah. Di dalam nur itu kenyataan Allah. Bukan kita mengaku Allah. Kalau kita mengaku Allah, kita itu jadi Fir'aun. Inilah kenyataan, bukti adanya Allah. Makanya menurut syariat kenyataan kita ini, insan ini bukti adanya Allah. Kalau masih ada kita, ada Allah, itu masih bahasa syariat. Jadi kalau menurut hakikat itu insan itu tiada lain daripada Allah. Memang menurut ilmu ma'rifat, ingat, memang ma'rifat, di kedudukan ma'rifat memang awal akhir zahir batin itulah Allah. Memang
Baju itu bukan kapas memang. Nah, jadi tidak usah disebut-sebut. Kalau sudah mengetahui, mudah kita kembali kepada Allah, mudah. Makanya Allah ini zat yang satu, perbendaharaan ini tersembunyi nyata kepada Muhammad ruh, kemudian ruh bernyata kepada jasad. Nah inilah secara syariat kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada hakikatnya, kedudukannya itu solawat kepada diri. Itu sholatnya kepada diri dan hadiahnya kepada diri. Tapi diri di sini bukan diri kita, diri sebenar-benarnya diri sebenar-benar diri. Jadi tidak terpisah Allah dan Muhammad itu. Ini jangan salah paham dulu, jangan Muhammad yang mana, Nur Muhammad yang ruh. Yang ruh ini masih laisa, belum bisa dilihat, masih belum bisa dikenal, menyatakan dirinya di wujud khoyal ini. Tuh, nyata, kelihatan. Karena kalau tidak ada ini, tidak bisa, tidak akan bisa. Harus ada ini. Nah, ini itu bukan kita, yang dari ujung rambut sampai ujung kaki bukan kita. Yang zohir itu Allah, yang batin itu Allah. Cuma tidak bisa dikatakan wujud Muhammad adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah tiada lain daripada Allah Ta'ala sendiri. Maka inilah, kalau belum kenal tidak akan bisa. Ini dosa bagaimanapun besarnya itu diampuni Allah, kecuali satunya, kecuali syirik kepada Allah Ta'ala. Maka perhentian para ulama yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nur saja, nur zat, hanya sampai nur zat. Di atasnya nur Rabbul Izzati itu tidak ada. Harus diam di situ. Habiskan pandangan keakuan diri kita sampai pada nur saja. Habis sampai nur. Nur itu yang nur ini zat yang Allah itu loh. Itu Allah itu nur. Sampai situ. Nah, kalau sudah sampai situ, tahulah yang punya nur. Yang punya nur itulah yang Rabbul Izzati, yang tidak bisa dikenal dan sebagainya. Tapi kalau dikenal nurnya ini sampai nur itu ya tidak lain Rabbul Izzati, tapi tidak bisa disebut bahwa itu Rabbul Izzati karena sudah berkedudukan lain kedudukannya. Yang satu makom kunhizat yang belum bisa disebut, suatu masa yang tidak bisa disebut. Yang satu makom nur, rahasia diri Tuhan yang sudah tajalli, jadi tidak bisa dikatakan Rabbul Izzati. Cukup dipahami bahwa di atas nur itu ada yang punya nur, yaitu Rabbul Izzati. Makanya diam di dalam penyaksian, perhentian semua nabi dan rasul, semua para wali hanya sampai nur ini. Oh, berarti tidak sampai Allah, Mas. Nur ini Allah lah baga. Nur Allah itu nur zat. Nurun ala nur. Maka inilah bagaimana kita bertubuh Nur Muhammad, zahir wal batin. Tubuh Muhammad, nyawa Ahmad, Rasul, kemudian maha batinnya itu adalah Allah. Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Nah kalau tidak bisa atau masih bingung, kok ada tiga? Masih bingung, ada tiga. Diri zahir itu Muhammad, diri batin Allah. Bukan diri batin itu ruh, bukan diri zahir itu jasad. Nah kalau sudah begini tinggal Allah menyatakan, menyaksikan Muhammad. Makanya kita tinggal bagaimana? Wahdatus syuhud, tunggal penyaksian, satu penyaksian saja, esa penyaksian. Tidak ada yang disaksikan, yang menyaksikan nurun ala nur. Yang menyaksikan nur, yang disaksikan nur, yang dipandang nur, yang memandang nur. Ini loh, yang memandang nur, yang dipandang nur. Yang memandang nur, yang dipandang nur. Yang memandang Allah, yang dipandang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifatullah, wujud kenyataan Allah yang ada pada ruh dan jasad. Tapi kita tidak berpegang di salah satu, berpegang hanya di jasad saja, hanya di alam semesta saja, salah. Berpegang hanya di Nur Muhammad saja, yang Ahmad, yang batin, salah. Terus yang berpegang hanya di zat saja, itu juga tidak benar.
karena kita tidak boleh menafikan sifatnya Allah, yaitu Nur Muhammad itu. Tidak boleh juga dinafikan alam semesta ini memang wujud bayangan, tapi daripada yang ada juga, daripada yang wujud hakiki juga. Meskipun dibilang wujud bayangan, wujud majazi, wujud yang hancur, tapi bayangannya juga daripada wujudnya. Nah, jadi kita yang mana? Perasaan saja. Perasaan saja. Kita ini punya rambut, oh perasaan saja saya punya istri 4 atau 40, 50, 60, 70 misal. Oh perasaan kita aja yang punya istri 7, perasaan kita aja punya tangan. Oh perasaan kita aja punya mata, perasaan kita aja punya pekerjaan. Oh perasaan saya ini pengusaha sukses, perasaanku ini, itu perasaan-perasaan aja. Perasaanku ini saya melihat, perasaanku ini saya mendengar. Ini kan perasaan kita. Bukanlah itu Allah. Perasaan kita ini bukan kita. Perasaan kita ini inilah Adam yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah kita ini tidak mengakui kita bahwa kita ini Adam, tiada. Ini yang mau dikembalikan, saudara. Maka lebih yang kurangnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.